Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa adim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, setiap malam minggu kita maulid pasti hujan. 2 minggu ini hujan terus. Alhamdulillah. Artinya ada berkah. Tanpa adanya berjuang untuk berjalan, nyampe dak malam? Tak nyampe. Dekat rumah lagi dak acak nyebrang karena hujan. Dekat rumah. Tinggal meloncat. Tak nyampe. Ngapo? Karena hatinya jauh, dekat tapi jauh. Hatinya, jasadnya dekat, jasadnya tak jauh, tapi hatinya jauh, ya bil. Tapi hati yang jasad jauh, kalau hatinya dekat, bisa jadi dekat. Contoh, kalau kata ulama-ulama ngomongin kalau kamu nak cinta dengan Habib Umar, walaupun dia di Yaman situ, di Hadramut, kalau ada hubungan hati dengan beliau, itu sama be statusnya sebagai murid beliau. Sama be statusnya sebagai murid beliau. Pecak mana caranya? Bikathrati dzikir, memperbanyak zikir, banyak-banyak zikir untuk supaya sambung hati dekat sama dia. Padahal nak dipikir, cak mana nak sambung hati? Dia di Yaman, Hadramut, Tarim, kita di Linggau. Nyampe dah? Ketemu beda? Pernah? Kira-kira kan dia itu. Tapi diajarin untuk sambung hati bikathrati zikir. Ya dah. Kemudian bisabhil pikir, dibersihkan pikiran, membersihkan hati. Jadi jangan banyak suudzon. Paham? Jangan banyak-banyak suudzon, banyak-banyak prisangka baik, terutama dengan guru kita. Itu, ya. Kemudian apa lagi? Mengikuti kajian-kajian beliau. Jadi kita nonton di YouTube tuh jangan nonton yang ndak keruan-keruan. Penonton kayak TikTok. Joget-joget meriah. Agamnya Naldi benar. TikTok nanti nonton TikTok tuh malam-malam nonton YouTube matanya melek. Siapa nama kawan? Starin nonton YouTube TikTok tontonannya ya TikTok. Apalagi betino yang ditonton. Betino nonton. Wah, kurang lama, lama lagi, cacam bagusnya, sampai malam begadang, sampai begadang, gara-gara nonton TikTok. Aku beda tahu TikTok tuh zaman model, kirim-kirim be TikTok sudah, nggak terti, TikTok, TikTok, joget-joget ya Allah, tambah jadi kurang malam, habis kuota, habis ikut entam, HP bapak mantap, HP bapak, cari HP bapak, ada HP bapak, apalah tidur, tahu pula sandi, apal, sandi HP bapak, tahu, nonton lagi, baru jam 3 malam, belum selesai, masih ada kuota. Baterai masih ada. Habis baterai, kurang anda ambil tali panjang, kabel panjang, cucuk api, masih. Habis kuota, cari HP ibu pula. Ibu tidur, ambil pula. Nonton TikTok.
Nonton YouTube. Hah? Boleh tak nonton YouTube? Boleh. Tafadhol nonton YouTube. Cak mano caranya supaya sambung hati kita dengan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ikuti kajian-kajiannya di dalam YouTube. Sama baik kita itu sebagai muridnya. Bahkan ada ulama ngatokan apa? Enggak, ini ulama ngatokan kita ngirim Fatihah. Ngirim Fatihah. Ada. Al-Fatihah khususon li Sayyidinul Habib. Wah. Ada li Sayyidinul Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Atau li Sayyidinal Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Kita kirim. Al-Fatihah li Sayyidinul Habib Abdurrahman Nasgab wal Hababati Fatimah binti Abdullah Al-Habsyi. Al-Fatihah wa thumma li Sayyidina ila ruh Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Oh, pengarang wirid Sintudura. Al-Fatihah wa thumma ila ruh li Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Wah, Al-Muqaddam. Wa thumma ila ruh li Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad. Ngirim Fatihah ke wirid Haddad. Ya. Annallahu yu'li darajatin bil jannah hatta al-Fatihah. Wah, sampai itu dikatakan ulama untuk menyambung hubungan kita sama mereka para alim ulama, para masyayikh itu dengan cara ngirim Fatihah kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Sama besambung. Ngapo orang-orang soleh itu jasad nyobe yang sudah meninggal, ya tak? Tapi ruhnya tidak. Mereka apa? Karena mereka di alam kubur itu berada dalam kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah. Orang-orang yang di alam kubur itu, ya, orang-orang soleh di alam kubur terlepas dari siksa kubur. Itu. Untuk sambung, kita pegang kitab dia supaya sambung. Kita kirim Fatihah. Berkah jadinya. Ada berkahnya turun. Bang, ada berkahnya kita belajar, ya, kita bacain, kita kirim dulu Fatihah. Itu namanya tawasul. Apakah tawasul tidak diajarkan oleh Rasulullah? Diajarkan. Nabi Adam alaihissalam. Tahu Nabi Adam? Siapa Nabi Adam? Hah? Manusia yang pertama kali diciptakan dari apa? Dari tanah hitam. Ya, Nabi Allah Adam dikeluarkan dia dari surga, dihukum oleh Allah, dipisahkan dia dengan Siti Hawa. Nabi Allah Adam diciptakan dari tanah, sedangkan Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya, paham? Pada saat mereka berdua melakukan kesalahan, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah supaya tidak mendekati apa? Buah kuldi, dia makan, dilarang oleh Allah, tapi dia dibujuk rayu oleh syaitan, termakan oleh bujukan syaitan. Akhirnya Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa diturunkan ke dunia, dipisahkan jasad mereka. Pada saat itu Nabi Adam minta ampun atas kesalahannya, tidak digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Nabi Allah Adam dikabulkan doanya? Pada saat Nabi Adam bertawasul dengan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah bertanya, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Padahal nama Nabi Muhammad belum lahir. Nabi Muhammad belum diciptakan. Apa kata Nabi Allah Adam? Aku teringat, ya Allah, pada saat aku melihat di surga tertantum namamu la ilaha illallah, dan di sebelahnya ada nama Nabi kita Nabi Muhammad, Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi Allah Adam menyebut nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barulah Nabi Allah Adam minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dikabulkan permintaan Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berjumpalah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Itu. Dia nanya pula, "Noh, apa ando tawasul? Ngirim laru yang mati." Agak bingung kan? Bingung. Yang tak boleh itu cik ini. Kita tawasul. Tapi niatannya Al-Fatihah ila ruh. Ke
gobol untuk ngusir. Enggak boleh. Tapi kalau niatannya untuk ngambil berkah dari keutamaan-keutamaan orang-orang soleh, orang-orang soleh, ya, dikatakan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan itu ada kisahnya. Hatta jasadnya beda hancur. Itu orang soleh. Orang soleh itu haram. Enggak. Nabi itu haram jasadnya dimakan oleh ulat. Begitu juga orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Ya. Pokoknya bertawasul gitu. Itu guna mana tawasul. Ya. Dari itu penting untuk kita bertawasul. Contoh lagi. Waktu kita salat. At-tahiyatul barakatuh, di sana ada apa? Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Apa nak ada Ibrahim ya? Ya kan? Apa rukun salat? Apabila di at-tahiyatul itu, di tahiyat itu kita tidak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, salatnya tidak sah. Nah, wajib itu. Ya. Terus Rasulullah ngajarin kita apa waktu berdoa? Waktu berdoa, syarat doa dikabulkan oleh Allah. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosaku. Kata Rasul, cak mana doa yang benar? Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan pujian-pujian sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya hayyu ya qayyum, ya samiul alim, ya rahman ya rahim. Terserah pujian-pujian sama Allah. Ya, tapi kebanyakan alhamdulillah ya rabbil alamin. Setelahnya salah satu syarat supaya doa kita dikabul, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Setelahnya terserah nak doa apa, insyaallah kabul. Itu artinya tidak sepele. Yang pastinya baginda agung Nabi kita Nabi Muhammad adalah sosok Nabi yang sangat luar biasa. Ya, Nabi Muhammad Nabi yang sangat luar biasa. Nah, di sini kita mulai masuk. Kita nak nyampaikan sedikit tentang permasalahan medan juang Islam. Wah, ada medan juang Islam. Ada berapa medan juang Islam? Ada 3. Pertama dakwah, kedua hisbah, ketiga jihad fisabilillah. Ada. Medan juang Islam itu ada 3. Yang pertama dakwah. Ada. Dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu menjalankan dakwah berdasarkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat jadi rasul, beliau sudah dakwah belum? Sudah. Dengan apa Nabi Muhammad dakwah? Tapi belum Islamnya, rasulnya belum turun, Islamnya belum ada ya. Maksudnya belum ke Nabi Muhammad, belum diangkat Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad belum dakwah? Sudah. Dengan apa Rasulullah dakwah? Dengan akhlak, dengan adab. Sampai Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul itu disenangi oleh seluruh orang. Seluruh manusia senang sama Nabi Muhammad. Senang dengan nama Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad jujur, Nabi Muhammad santun, Nabi Muhammad ramah, Nabi Muhammad galak nolong wong. Wah, sebelum beliau diangkat jadi Rasul. Kapan baginda Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Di saat beliau umurnya 40 tahun. Ya, benar. Iya, 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala, jadi kita jelaskan dulu makna dakwah. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim, wal takum minkum
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum, hendaklah sebagian daripada kalian itu, bagian dari kalian itu, ummatun yad'una ilal khair, menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan. Yad'una ilal khairi, untuk mengajak kepada kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, artinya dalam ayat ini menjelaskan supaya bagian daripada umat Nabi Muhammad, ummatun itu banyak. Banyak. Pada dasarnya seluruh manusia, terutama muslim, mukmin, itu harus mengajak. Yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan hendaknya menyuruh kepada kebaikan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan hendaknya mencegah perbuatan yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, karena mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Paham tak ayat ini? Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Rasul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala turun ayat ini supaya Rasul itu ngomong, nyampaikan. Hendaklah sebagian daripada kita ini ada wong yang menyampaikan atau mengajak, yad'una, ayo mengajak, yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Kita ajak dengan kebaikan. Nah, inilah makna dakwah. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini dakwah. 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 Dakwah itu ngajak kebaikan. Contoh, kita nak ngajak wong salat ke masjid. Ini misalnya, kira-kira kalau kita ngajak orang ke masjid, cak mana lah kita lewat bekopca, baju putih, berserban pula, berjalan gitu. Nengok uang dan duduk. Kita nak ngajak orang sholat. Hei, sholat. Wah, tinju wong malah itu. Benar? Hah? Tinju enggak kira-kira? Kita berjalan pakai baju putih, kopca putih, berjalan nak ke masjid. Nengok di pinggir jalan ada nongkrong. Wih, kamu ni dengar dah azan? No, atuh wong. Pun di urusan ngau. Marah wong. Marah dak wong? Marah. Cak mana caranya? Inilah yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah kalian itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan memerintah kepada kebaikan. Contoh tadi yang salat tadi. Kalau kita ke masjid, lah pakai kopca putih, baju putih, serban gian, belagak ganteng. Lagi masjid, ada orang nongkrong. Diajarin oleh Rasul akhlaknya. Assalamualaikum. Tunduk ya badan dikit. Assalamualaikum. Maaf Pak, kalau dia lebih tua deh. Maaf Pak, kami mau ke masjid. Permisi Pak ya, numpang lewat. Malu dah dia? Malu dah dia? Malu. Oh iya nak, silakan. Silakan katanya. Besok lagi, lewat lagi, sama dia duduk di tempat yang sama. Oh, malu aku dengan anak ini, kemarin ngajak aku sholat, Dian masih kecil. Ahlak pula, pakai ahlak ya. Kedek pakai kopca putih, baju putih, serban sah. Dari rumah, mangan ke masjid tadi kan, mau angkat dia ke masjid. Ada nongkrong lagi bapak-bapak. Nengok Gian, malu masuk ke dalam gitu, malu sudah. Gara-gara apa? Akhlak, dengan cara kebaikan, dengan cara yang lemah lembut, itu dakwah. Besok malu sebelum Gian lewat, kata dia, mandi dulu gitu.
mandi sab baju koko pula belum lewat dian. Enggak, bapak tu lah duluan ke masjid. Nanya lagi, mana lah bapak yang aku biasa lewat tu dak katik lagi. Apa nengok di masjid lado dia saat sunnah. Nah, itu makna dakwah mengajar. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar. Nyuruh orang berzikir, nyuruh orang wirid, lemah lembut. Nah, itu namanya dakwah. Atau ya, hatta baginda Nabi Muhammad itu ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang cukup nengok wajah Nabi Muhammad deh, terus orang sudah masuk ke dalam agama Islam. Pecah ulama-ulama nih, kita nengok wajahnya be. Ya Allah, ingat Allah. Menengok kita ingat Allah, meluan dia. Nengok kita meluan. Yo muka danis kotai. Ya. Nengok ulama, nengok wajahnya baik kita sudah bisa ingat Allah. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu wong nengok wajah Nabi Muhammad. Ya Allah. Akhlak Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Rasul. Begitu nengok Nabi Muhammad, langsung wong kafir itu pacak langsung masuk Islam. Apalagi wong Islam. Begitu nengok wajah Nabi Muhammad para sahabat tuh, Masya Allah, kerinduan mereka terhadap Rasulullah. Itu lembut dari Nabi Muhammad, lembut. Tapi di saat wayanhauna 'anil munkar, ini wayanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Cegah kemungkaran mana baca? Lembut, mana baca? Mencegah kemungkaran itu, nah inilah yang namanya hisbah. Kalau dakwah harus bijak dan cerdas. Dakwah itu harus bijak dan cerdas. Kalau hisbah harus apa? Harus tegas dan lugas. Umpama ada orang mabuk-mabukan, kita tak boleh langsung marah-marah dengan mereka. Siapa yang perlu kita marah? Pabrik minumannya. Kalau narkoba, BD besarnya itu. Tapi orang-orang yang sudah terjun, yang tidak sengaja harus kita baik-baik. Enak. Contoh, kira-kira ada aparat keamanan? Aparat keamanan itu sebenarnya apa? Wayanhauna 'anil munkar mereka itu. Enak. Mereka itu mencegah kemungkaran. Sekarang kita tanya dulu, seandainya ada katik polisi di Indonesia, ini apa jadinya? Apa jadinya? Wah kacau gitu. Kacau sekaset katik polisi. Narkoba bebas, minuman keras aman, wong pembunuhan banyak, pasti dah. Kalau katik polisi. Nah, inilah guna mereka, wayanhauna 'anil munkar. Nah, seandainya polisi kerjasama dengan mereka para alim, para solihin yang soleh, benar-benar soleh, akan diberi petunjuk. Akan diberi petunjuk oleh mereka. Jadi penting tak mencegah kemungkaran, penting. Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kapal itu ada 2 tingkat. Ini kata Rasul, ya. Dalam satu kapal itu ada 2 tingkat. Ada bagian bawah, ada bagian pucuk. Ada bagian bawah, ada bagian pucuk. Nah, yang bagian bawah, bagian bawah ini setiap dia nak ngambil minum, ini di laut nih. Setiap dia nak ngambil minum, yang bagian bawah mesti naik ke pucuk. Harus nuang ember dulu ke laut, kemudian dia ambil, baru bawa lagi ke bawah banyu tadi. Ya kan kayak itu kan? Benar. Dia bawa lagi ke bawah, disiram, baru dia tuang, baru dia dapat air. Setiap kali dia butuh air, dia mesti naik ke pucuk dulu. Nah, dia mesti melewati orang-orang yang berada di atas lantai pertama kapal tadi. Kapal tadi, ya kan? Kemudian apa? Kata orang di bawah, wah pening juga pala kita main ni, kapan nak perlu banyu naik pucuk, kapan nak perlu banyu naik pucuk. Lemak ni anong di pucuk tu, kapan nak banyu dia tinggal lempar ember, dapat.
Kami yang di bawah nih katanya. Tiap nak butuh air nak bocok dulu, naik, turun lagi, ya kan? Lalu cik ini ada kata kawannya yang di bawah tadi. Macam mana kalau kita bobos be ni kek linggis dah. Gas. Masuk akal ni kawan. Iya benar juga ide kawan ni tak. Iya kita jebol be man ni go kita nak ke pojok nak melewat wong di pojok terus. Apa nak ambil banyu misi misi pak. Padahal sama be kita ni tengah laut ya dah. Ada caranya cak mana? Jebol be wan. Atau juga kata kawan. Yo jadi tak capek lagi gitu yo air tinggal ngalir. Nah kira-kira pertanyaannya di saat wong jebol bawah tu ada apa jadinya kapal tadi? Apa jadinya? Tenggelam kapal itu. Nah yang mati siapa? Galo-galo yang di pojok mati, yang di bawah mati, yang bacak berenang juga mati juga. Kalau laut tengah laut, no berenang nanggung, ya kan? Artinya mati galo-galo, benar tak? Pecah itulah kata Rasulullah. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Sama ibaratnya pecah kita nanam di satu ladang. Anggaplah kita nanam padi, sawah besar, sawahnya, saknyan, wai. Besar ni, sawah banyak, sawah besar. Aku nak nanam padi, mau tanamlah padi. Banyak-banyak, modalnya besar kan? Tanam padi besar tak modal? Besar kan? Sawahnya besar, langgarap, apa namanya itu? Sebelum ditanam tu apa namanya? Pakai traktor tu, bajak dulu ya. Selesai dia beri bajak, tunjuk biar nunggu banyu itu ya. Dia tu tanam, ada apa? Sudah ditanam, tinggalkan. Ada. Tentunya yang namanya nanam padi ada hama ada. Ada hama. Nah akhirnya hama tadi apa? Hama tadi. Padi lanombu. Lanombu padi ini. Lado buahnya. Karena ada hama tadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Habis. Pas yang punya nak manen padi, lah 3 bulan lah pacak panen. Yuk kita ke kebun, ngapa? Nengok ladang, lah panen. Kapan ditengok? Katik lagi padinya. Padi dak katik, tanamannya mati. Benar? Nah, pecah itulah perumpamaannya. Ada yang nanam padi, ada yang bajak, ada yang jago bukan jago hama, jago supaya dak katik hama. Benar. Makanya orang nanam padi itu ada yang waktu dia nanam, tengok di sawah kan. Oh, dia bajaknya tanamnya. Dia ditanamnya apa? Dinjuknya cak manusia kan. Dinjuknya cak manusia, dinjuknya kerenteng ya kan. Dari jauh kan. Ngapa? Supaya katik burung. Burung senangnya ada padi. Makanan lemak ya, nikmat nih. Ya, terus disemprot kan, pakai semprot hama. Itulah. Nah kalau modal itu jadinya apa jadinya? Tentunya akan menikmati panen hasil padi yang banyak. Nah itulah perumpamaannya. Paham tuh? Nah jadi medan juang Islam yang pertama dakwah. Dakwah itu artinya ngajak, bukan ceramah-ceramah bahaya, bukan. Dakwah itu bisa galau. Laju kita mikir dakwah wong ceramah dakwah tidak. Gara-gara adib, wong nengok adib bokopca baju putih dak ke masjid. Besok aku nak ke masjid pula, malu aku dak ke masjid uji tetangga sebelah. Ngapa? Malu lah nengok adib ke masjid terus pakai baju putih. Beli pula baju putih aku. Baju putih, beli jubah. Dak dong ngoceh-ngoceh adib ni. Akhirnya wong tadi melok juga ke masjid. Dakwah dak itu namanya. Dakwah. Paham mana dakwah? Jadi jangan disalahartikan dakwah. Oh gara-gara kita sering duduk subhanallah atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Wong tu mulutnya komat kamit. Ngapa lah ya? Oh salawat. Aku nak salawat pula. Dakwah. Atau gara-gara kita galak tunjuk dia duit. Tak mantu dia nolong dia. Air tergerak di hati dia. Wah, macam apa itu baiknya dengan aku. Rupanya dia rajin solat. Aku nak solat pula. Dakwah. Paham? Artinya itu dakwah. Dengan sikap yang arif bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ya. Paham tum? Jadi di antara kedua ini jihad fisabilillah tu kaget. Tapi jihad tu arti jihad tahu dah kamu? Jihad itu artinya al-jihad, artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh.
nian-nian. Kira-kira kita baca ada solat kalau dah katik niat, dah katik sungguh-sungguh. Tak bisa. Baca ada belajar kalau dah bersungguh-sungguh. Tak bisa. Baca ada ngajari majelis kalau dah bersungguh-sungguh. Tak bisa. Baca ada kita puasa bulan Ramadan kayak. Kita puasa di bulan Ramadan kayak nahan lapar. Kalau dak ada jihad, dak ada niat. Tak bisa. Cuman makna jihad di zaman sekarang bukan pakai pedang, bukan pakai peluru, bukan pakai pistol, tapi jihad di zaman Rasul itu pakai pedang. Apa kata Rasul? Tumpulkan pedang kalian. Artinya sudah menandakan bahwasanya tidak perlu lagi, paham? Jadi yang salah arti makna jihad. Arti jihad itu bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan, untuk belajar, untuk menghadiri majelis, untuk zikir. Tanpa jihad dah baca kamu tahajud. Jihad itu artinya bahasa Arab. Al-jihadun. Jihadun artinya itu sungguh-sungguh berkorban. Nak dapat surga dalak nyumbang, nak dapat surga dalak sedekah. Perlu jihad, namanya jihad mal. Jihad mal. Apa jihad mal? Jihad harta. Aku nak masuk surga, ngapo? Kapan sedekah berat, kapan sedekah takut, kapan sedekah ngitung-ngitung. Bukan jihad. Bukan jihad mal, bukan nak ngarap surga namanya itu. Namanya bakhil, jangan pelit, jangan singgung pula. Bakhil sayutawaqu nama bakhilu aidin. Silakan mau pelit-pelit lagi dibelit juga pelit itu. No, belit. Bawa malaikat. Siap masuk neraka. Tak apa, tak masalah. Ya? Artinya untuk mengorbankan harta di jalan Allah perlu ada yang namanya jihad. Jihad apa? Jihad mal. Untuk menghadapi bulan suci Ramadan supaya puasa kita tahan, perlu ada yang namanya jihad. Sungguh-sungguh menghadapi puasa bulan Ramadan, aku berniat full 1 bulan penuh untuk mengharapkan ridha Allah, ngampunkan dosa-dosa aku di sisi Allah, mengharapkan surganya Allah, sehingga kita bersungguh-sungguh, akhirnya kita berniat, akhirnya puasa kita full 30 hari 1 bulan penuh. Itu paham tuh? Tahajud harus punya semangat, punya himmah, punya ghirah. Bangkitkan semangat kita salat tahajud, bangkitkan semangat kita untuk sedekah untuk agama Allah. Tak masalah, ya. Sedekah terbaik itu sedekah saat kita susah. Sedekah, paham tuh? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Tutup dengan doa, ya. Jadi medan juang Islam tadi sekali lagi ada berapa? Ada 3. Yang pertama dakwah, yang kedua hisbah, yang ketiga jihad fi sabilillah. Jangan merasa benar sendiri. Setiap masing-masing itu ada porsinya. Yang dakwah ya dakwah, yang lemah lembut ya lemah lembut, tutur katanya tak masalah. Jangan ngato wong yang nahi mungkar. Wong nahi mungkar belum tentu dia sanggup untuk dakwah ceramah lemah lembut. Wong nahi mungkar belum tentu dia sanggup untuk zikir banyak. Wong nahi mungkar belum tentu dia mampu sanggup dia untuk melakukan majelis taklim duduk bareng, misalnya mantap-mantap terus majelis, belum tentu. Tapi ingat, orang dakwah juga tidak bisa, belum tentu dia mampu melakukan nahi mungkar layaknya mereka-mereka yang melakukan nahi dan mungkar. Jadi ada porsinya masing-masing, ya. Jangan merasa paling benar sendiri. Silakan. Yang nak dakwah lewat hadroh, alhamdulillah. Yang nak dakwah lewat ceramahnya yang mangkitkan semangat, alhamdulillah. Yang nak dakwah lewat hartonya banyak sedekah, bantu orang miskin, alhamdulillah. Yang nak dakwah lewat tenaga, wah sungguh-sungguh, silakan, alhamdulillah. Yang nak dakwah lewat ide, pikiran untuk pembangunan, untuk pengembangan agama Islam, alhamdulillah. Karena punya porsi masing-masing, sehingga Islam akan menjadi kuat dan kokoh, silaturahimnya akan bersatu. Semakin kita memahami makna Islam yang sesungguhnya, semakin Islam itu menjadi agama yang paling kokoh. Ini akhir zaman, ya. Paham tuh? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Al-fakir adabillah, alhamdulillah minkum. Ya, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah qabul doa kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولقد أشرت لنعتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون تنانا لكن حبا في سرائر قد دعا لمديه سبوة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرانا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمدي في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والخادرين والساعين في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاكك سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا وقضي لنا الحاجة واحسن ختمانا عند الممات وأصلحا مقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هركت ريح الصباح أخصانا يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم Ya Hayyu Ya Qayyum, tundukkan hati, mata kepala tundukin, mata kepala zahir tundukin, hati tundukin, ya amin, dalam hati amin, gobol ya. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan 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 dosa-dosa kami ya Allah. Terus mar. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Tundukkan. Yang lain tundukkan. Yang lain tak usah biar kau Umar deh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. 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 Bi barakatil hadi Muhammad, dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah, terutama dosa ibu kami ya Allah. Dosa ibu kami ya Allah. Dosa ibu kami yang telah melahirkan kami ya Allah. Dosa ibu kami yang telah melahirkan kami ya Allah. Dosa ibu kami yang telah melahirkan kami ya Allah. Dosa ibu kami yang telah melahirkan kami ya Allah, yang mengorbankan nyawanya ya Rabb, yang mempertaruhkan nyawanya ya Rabb, yang mempertaruhkan nyawanya ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Kami banyak kurang ajar kepada ibu kami ya Allah. Kami ini kurang ajar kepada ibu kami ya Allah. Kami sering bantah ibu kami ya Allah. Kami sering lawan ibu kami ya Allah. Kami sering jawab ibu kami ya Allah. Kami sering teriak kepada ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Kasihi ibu kami ya Allah. Sayangi ibu kami ya Allah. Kasihi ibu kami ya Allah. Bahagiakan ibu kami ya Allah. Jangan engkau susahkan mereka di dunia
dunia ini ya Allah. Jangan Engkau bikin susah mereka ya Allah, terutama ibu kami ya Allah yang telah di alam kubur sana ya Allah. Ibu kami yang di alam kubur sana ya Rabb, lapangkan kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Berikan cahaya di alam kuburnya ya Allah, berikan cahaya di alam kuburnya ya Allah, berikan cahaya di alam kuburnya ya Allah. Jadikan amal kebaikannya semasa di dunia ini ya Rabb menjadi sahabat baginya ya Allah, dan jadikan amal kebaikan kami sebagai anaknya ini ya Rabb menjadi amal, menjadi sahabat di alam kuburnya ya Allah. Dan ayah kami yang telah meninggal dunia ya Allah, ayah kami yang telah mendahului kami ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahannya ya Rabb, kabulkan doa kami ya Allah, ampunkan ampunkan kedua ayah kami ya Allah, ampunkan ayah kami ya Allah, jangan Kau siksa ayah kami ya Allah. Ayah kami telah capek mendidik kami ya Allah, ayah kami telah letih membesarkan kami ya Allah, ayah kami telah mempertaruhkan nyawanya ya Allah, ayah kami telah mempertaruhkan keringatnya ya Allah, ayah kami telah membalikkan kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala ya Rabb demi kami ya Allah. Ya Allah, maka dari itu ya Rabb, jangan Kau buat susah ayah kami ya Allah, jangan Kau buat susah ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kebahagiaan kepada ayah ibu kami ya Allah, senangkan mereka di dunia ini ya Rabb, jangan Kau susahkan mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah. Jadikan kami anak yang membanggakan kedua orang tua kami ya Allah, jadikan kami anak yang menggembirakan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami mohon ampun kepada Kamu ya Rabb, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunkan kedua orang tua kami, ampunkan ayah dan ibu kami ya Allah. Jadikanlah ayah dan ibu kami ya Rabb bersama-sama dengan-Mu ya Allah. Jadikanlah ayah kami ya Allah, jadikanlah ibu kami ya Allah ayah dan ibu yang Kau ridhoi ya Allah, ayah dan ibu yang Nabi-Mu cinta kepada mereka ya Allah. Jadikanlah ayah ibu kami ya Rabb barisan daripada Nabi-Mu ya Allah. Jangan tinggalin ayah ibu kami ya Rabb, kami tidak rela ya Allah melihat ayah ibu kami ya Rabb. Rasul-Mu tak sudi memanggil mereka berdua ya Rabb. Kami mohon pada Engkau ya Allah agar Rasul-Mu mau menerima ayah ibu kami sebagai umatnya ya Allah, sebagai umat Nabi-Mu ya Allah, Nabi Muhammad ya Rabb. Kami rindu ya Rabb pada ayah ibu kami ya Rabb, agar mereka kelak bersama dengan Rasul-Mu berada di haud Nabi-Mu ya Allah, berada di telaga Nabi-Mu ya Rabb, bersama-sama barisan dengan Nabi-Mu. Ibu kami ya Rabb, jadikanlah dia di barisan Fatimatu Zahra Al-Batul. Anak-anak kami wanita ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami bersama barisan wanita Zahra Al-Batul. Istri kami ya Rabb, jadikanlah istri kami bersama dengan Fatimatu Zahra Al-Batul. Ya Allah ya Rabbana, saudara-saudara kami ya Allah, tetangga-tangga kami ya Rabb, keluarga kami ya Allah yang pada hari ini masih berada di dunia narkoba mereka ya Allah, yang pada hari ini mereka masih berada di dunia maksiat mereka ya Rabb, yang pada hari ini mereka masih berada dalam zina mereka ya Rabb. Ya Allah, keluarkan mereka ya Allah, keluarkan mereka ya Allah, keluarkan mereka dengan keberkahan Nabi-Mu Nabi Muhammad ya Rabb. Kami tidak pantas ya Rabb memohon padamu ya Rabb, namun kami tidak rela melihat saudara-saudara kami tidak rela melihat keluarga kami tidak rela melihat kemenakan kami ya Rabb, mereka jatuh di lubang kenistaan, di lubang kemaksiatan ya Allah, di lubang kehinaan ya Rabb. Selamatkan mereka ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah, cintai mereka dengan rahmat-Mu ya Allah, angkat mereka ya Allah dari maksiat mereka ya Allah, angkat mereka ya Allah sehingga mereka mengenal Engkau dan sehingga mereka mengenal Nabi-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, majelis kami yang kecil ini ya Rabb, kami mohon padamu ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, walaupun majelis ini kecil ya Allah, tapi kami mohon padamu ya Allah, ridai majelis ini ya Allah, sehingga majelis ini besar di mata-Mu ya Rabb, majelis ini besar di mata-Mu ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah majelis ini ya Allah, setiap orang-orang yang hadir di majelis ini ya Allah, setiap orang-orang yang datang di majelis ini ya Allah, tidaklah mereka keluar melainkan mereka mendapat rahmat kasih sayang-Mu, melainkan mereka mendapat maghfirah-Mu, melainkan mereka mendapat keberkahan dari-Mu, melainkan mereka mendapat kasih sayang daripada-Mu, melainkan mereka akan berlimpah-limpah rezeki dari-Mu ya Allah. Gantikan rezeki mereka
rezeki yang lebih baik, rezeki yang halalan thayyiban, rezeki yang luas ya Allah, rezeki yang banyak, rezeki yang Kau ridhoi ya Allah. Jadikanlah majlis ini ya Rabb, majlis ini pandanglah ya Allah dengan pandangan-Mu. Jadikan majlis ini majlis yang menggembirakan tetangga-tetangga kami, majlis yang membanggakan kampung kami, majlis yang membanggakan RT kami, majlis yang menjadikan sabab turun hidayah-Mu, turun berkah-Mu, turun rahmat-Mu, turun pengampunan-Mu untuk orang-orang sekitar kami, untuk RT-RT di sekitar kami, untuk kampung-kampung di sekitar kami, untuk kelurahan-kelurahan sekitar kami, bahkan untuk negara ini ya Rabb, bahkan untuk negara ini ya Rabb. Jadikan bagian daripada majlis ini kami, majlis kami ini salah satu bagian daripada majlis yang mendatangkan hidayah, yang mendatangkan keberkahan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, kabulkan doa kami ya Allah. Kami yang punya hajat, kabulkan ya Allah. Kami yang pada saat ini sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Kami yang pada hari ini dalam kesempitan, lapangkan ya Allah. Kami yang pada hari ini sedang mengalami kesulitan ya Rabb, keluarkan kami dari kesulitan kami ya Allah. Keluarkan kami dari kesulitan kami ya Allah. Keluarkan kami dari kesempitan kami ini ya Allah. Engkau Maha milik kuasa, Engkau Maha pemilik rezeki, Engkau Maha pemilik keluasan ya Rabb. Keluarkan kami ya Allah dari kesusahan dalam kehidupan kami ini ya Allah. Jangan sampai ya Allah, jangan jadikan kesulitan kami, jangan jadikan kesusahan kami ini ya Rabb membuat kami menjadi kufur, membuat kami jauh daripada Engkau, membuat kami jauh daripada kecintaan kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad ya Rabb. Jadikan Nabi-Mu Nabi Muhammad cinta kepada kami ya Allah. Jadikan Nabi-Mu Nabi Muhammad menerima kami sebagai umatnya ya Allah. Jadi Nabi-Mu Nabi Muhammad ya Rabb sudi menerima kami ya Allah sebagai umatnya ya Allah. Sudi menerima kami sebagai umatnya ya Allah. Kami tidak ada amal ya Allah, kami tidak ada amal ya Allah, hanya cinta kami kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Melalui cinta kami kepada para ulama-ulama kami ya Allah, sampaikan salam kami kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Ya Allah, ya Allah, terimalah salawat kami ya Allah. Antarkan salawat kami kepada Nabi-Mu ya Allah. Tancapkan terus dalam hati kami kecintaan Nabi-Mu ya Rabb, kecintaan kami kepada Nabi-Mu ya Rabb, kecintaan kami kepada Nabi-Mu ya Allah. Nabi-Mu ya Allah, kami rindu kepada Nabi-Mu ya Allah. Namun kami tak mampu ya Rabb, kami tidak mampu membayangkan kami bagian dari orang-orang yang sampai kepada Nabi-Mu ya Rabb. Namun kami berpegang kepada cerita-Mu ya Rabb. Bagaimana para ulama menerangkan, modal kami hanya cinta kepada mereka, modal kami hanya cinta kepada ulama kami ya Rabb. Selamatkan ulama-ulama kami ya Allah, selamatkan ulama-ulama kami ya Allah, selamatkan ulama-ulama kami ya Allah. Lindungi ulama-ulama kami ya Allah, jaga ulama-ulama kami ya Allah. Berikan umur panjang pada ulama kami ya Allah, berikan kesehatan pada ulama kami ya Allah. Ya Rabb, kami cinta kepada mereka ya Rabb. Harapan kami agar sambung kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikut ya. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah.